Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Rahmawati, NIM 181910501007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika di Pantai Manakara, Mamuju, dan kaitannya dengan perencanaan tata ruang. Pada penjelasan kali ini terkait dari mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Langsung saja kita memasuki pada pembahasan. Yaitu yang pertama adalah latar belakang, di mana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Wilayah laut dan pesisir Indonesia ini mencapai 3/4 di wilayah Indonesia. Hingga saat ini, wilayah pesisir memiliki sumber daya dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonominya, manusia memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan. Nah, di sini agar mendapatkan lahan, maka kota-kota besar menengok daerah yang selama ini terlupakan, yaitu seperti pantai atau coastal zone yang umumnya memiliki kualitas lingkungan hidup rendah. Penyediaan lahan di wilayah pesisir dilakukan dengan memanfaatkan lahan atau habitat yang sudah ada, seperti perairan pantai, lahan basah, pantai berlumpur, dan lain sebagainya yang dianggap kurang bernilai secara ekonomi dan lingkungan, sehingga dibentuk menjadi lahan lain yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan lingkungan atau dikenal dengan reklamasi. Di sini kota Mamuju ini terletak pada Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten yang beribu kotakan di Kecamatan Mamuju mempunyai batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bu Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Tanah Toraja. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Selanjutnya, secara geografis, kota Mamuju berada di tepi barat Pulau Sulawesi. Di utara terdapat Teluk Mamuju dan selatan ada Teluk Lebani. Tipografi wilayah kota Mamuju berupa pesisir hingga pegunungan. Ketinggian wilayah kota Mamuju antara 0 sampai lebih dari 1.500 meter di atas permukaan air laut dengan titik tertinggi berada di Gunung Adeng, Batambalu. Selanjutnya, sungai-sungai besar yang ada di kota Mamuju, di antaranya Sungai Karema, Sungai Simboro, Sungai Anung, Sungai Tampala, dan Sungai Malunda, yang ada pada kota Mamuju. Di sini kota Mamuju memiliki iklim tropis dengan 2 musim dalam satu tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara pada siang hari berkisar antara 24 sampai 34 derajat Celcius. Dalam teori perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Biasanya reklamasi dilakukan oleh negara atau kota besar dengan laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi memiliki kendala keterbatasan lahan. Kondisi ini tidak lagi memungkinkan untuk melakukan pemekaran ke daratan sehingga diperlukan daratan baru. Alternatif lainnya berbentuk pemekaran vertikal dengan membangun gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah susun. Pada penjelasan ini, saya menggunakan tujuan pustaka, diantaranya ada geohidrologi, yang merupakan cabang hidrologi yang berhubungan dengan air tanah dan didefinisikan sebagai ilmu tentang keterpadatan, penyebaran, dan pergerakan air di bawah permukaan bumi. Selanjutnya, hidrogeologi ini mempunyai makna yang sama, akan tetapi penekanannya lebih besar dalam aspek kegeologian. Sehingga dalam penjelasan air tanah tidak akan lepas dari ilmu hidrologi, mulai dari banjir dan pergerakan air tanah. Selanjutnya, geomorfologi. Ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan perubahan-perubahan peristiwa, baik secara alami maupun non-alami yang berperan dalam merubah bentang alam yang sudah lebih dahulu terbentuk dan menghasilkan bentang-bentang alam baru. Geomorfologi ini bukan sekedar mempelajari bentuk lahan yang terlihat saja, namun juga mempelajari bagaimana bentuk-bentuk tersebut bisa terjadi, dan proses apa saja yang mengakibatkan pembentukan dan perubahan muka bumi. Selanjutnya, geodinamika. Di sini, geodinamika ini merupakan cabang yang menjelaskan mengenai dinamika bumi. Selain itu juga ada ilmu matematika, fisika, dan kimia yang digunakan dalam geodinamika ini yang berguna untuk memahami arus konveksi yang ada di mantel bumi yang berperan dalam pergerakan lempeng yang ada di bumi.
Selanjutnya, terkait reklamasi. Nah, menurut Muhammad Taikun Niam pada tahun 1999 mengakibatkan perubahan citra laut menjadi waterfront city, penyediaan lahan untuk berbagai keperluan atau pemekaran kota, penataan atau permajaan daerah pantai, dan pengembangan wisata bahari. Reklamasi adalah suatu proses membuat daratan baru pada suatu daerah perairan atau pesisir pantai atau daerah rawa. Hal ini umumnya dilatar belakangi oleh semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir, yang menyebabkan lahan untuk pembangunan semakin sempit. Nah, selanjutnya adalah gambaran wilayah Pantai Manakara, Mamuju. Kawasan Pantai Manakara merupakan salah satu objek wisata yang terletak di kota Mamuju, ibu kota Sulawesi Barat. Pantai ini adalah bagian dari Teluk Mamuju. Teluk ini juga sebagai sentra perhubungan di kota Mamuju sebagai pelabuhan batu. Bagi masyarakat di sekitar pantai, Manakara ini merupakan tempat berkumpulnya para muda-mudi dan masyarakat sekitar. Tetapi sebenarnya tidak hanya para anak muda yang berkunjung saja, tapi banyak juga para orang tua yang datang di Pantai Manakara. Selanjutnya, jika kita ke Makassar, kita mengetahui adanya Pantai Losari. Nah, Pantai Manakara ini adalah losarinya kota Mamuju. Dikarenakan pantai ini memiliki panorama yang sangat indah dan dapat mengikat siapa saja yang datang berkunjung, dikarenakan pada Pantai Manakara ini dilatar belakangi oleh Pulau Karampuang yang menjadikan pemandangan pantai ini menjadi eksotis. Pada malam hari, pantai ini akan dipenuhi oleh cahaya lampu berwarna merah dari kapal feri yang akan berlabuh ataupun bertolak dari pelabuhan Mamuju. Di kawasan pantai Sulawesi Barat ini terdapat beberapa toko dan warung yang menjual beraneka makanan dan minuman, serta pedagang souvenir. Nah, selanjutnya kita memasuki pada pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada geohidrologi di Pantai Manakara. Usaha mereklamasi pantai saat ini mulai banyak bermunculan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan perkotaan dan semakin sulit untuk mencari lahan di daratan untuk kepentingan pembangunan. Dampak lingkungan lainnya dari proyek reklamasi pantai adalah meningkatkan potensi banjir. Hal ini dikarenakan proyek tersebut dapat mengubah aliran air atau hidrologi di kawasan reklamasi Pantai Manakara. Perubahan itu antara lain berupa tingkat komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai, dan merusak kawasan tata air. Potensi banjir akibat proyek reklamasi itu akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Sedangkan dampak positif kegiatan reklamasi antara lain tentunya pada peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir dan mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, dan peningkatan kondisi habitat perairan. Nah, sistem hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke Pantai Manakara akan berubah dari alaminya. Berubah alur air akan mengakibatkan daerah di luar reklamasi akan mendapatkan limpahan air yang banyak, sehingga kemungkinan akan terjadi abrasi, tergerus, atau mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, selanjutnya adalah geomorfologi di Pantai Manakara. Berdasarkan data dari sumber Sekretariat DPRD Mamuju pada tahun 2017, Pantai Manakara ini memiliki rencana pembangunan, yaitu yang terdapat 4 tujuan pengembangan, yaitu yang pertama pengembangan bisnis center dan perkotaan dengan luas lahan 31.414 meter persegi dengan sasaran terlaksananya pengembangan pusat bisnis dan wilayah perkantoran untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya tujuan kedua yaitu area shopping center dan mall dengan sasaran terrealisasinya pembangunan pusat perbelanjaan yang merangkul UKM setempat dan produk lokal dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional terjangkau oleh semua kalangan. Pada tujuan ini memiliki luas lahan 16.552 meter persegi. Selanjutnya pada tujuan yang ketiga yaitu pengembangan wisata bahari dengan sasarannya ada 4, yaitu yang pertama terpeliharanya keindahan alam serta kebudayaan masyarakat sebagai daya tarik kepariwisataan, dan yang kedua terselenggaranya promosi kepariwisataan secara aktif dan efektif di dalam dan luar daerah, yang ketiga tersedianya fasilitas transportasi, hotel, akomodasi, dan lain-lain.
Yang keempat, terlaksananya kebijakan dan kegiatan perhubungan sebagai sarana utama guna memperbesar jumlah dan kelancaran area wisata. Selanjutnya, tujuan keempat, yaitu pembangunan Pujasera dengan luas lahan 27.100 meter persegi. Sasarannya terlaksananya pembangunan pusat jajanan serba ada sebagai bukti kepedulian terhadap pengembangan usaha kecil menengah atau UKM dan mikro berbasis kuliner. Dari tujuan-tujuan tersebut, sehingga masyarakat setempat membutuhkan kegiatan reklamasi untuk pengembangan di Pantai Manakara. Nah, selanjutnya yaitu adalah geomorfologi di Pantai Manakara. Di sini, Pantai Manakara ini merupakan mega proyek penimbunan laut di depan garis pantai Kota Mamuju pada areal sepanjang 3 km dengan rata-rata 1 km yang memiliki kedalaman 6 meter dengan kebutuhan urukan sebanyak 224 juta meter kubik yang nantinya akan menghasilkan lahan baru seluas 300 hektar. Dari rencana tersebut, tentunya cukup luas dalam melakukan kegiatan reklamasi. Rencana ini dilakukan beberapa tahun yang lalu dan pada saat ini sudah terjadi reklamasi pada Pantai Manakara. Nah, untuk pelaksanaan reklamasi pantai tentunya harus memiliki tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah hal yang melatar belakangi mengapa perlu dilakukan reklamasi pantai. Berdasarkan sumber data literasi yang saya dapatkan, peneliti melakukan wawancara di lapangan dengan menunjukkan bahwa yang menjadi alasan pembangunan pusat bisnis dan perkantoran serta pusat perbelanjaan dibangun di atas lahan reklamasi adalah jika ditinjau dari segi letak geografis dan keadaan lahan Kota Mamuju sangat tidak memungkinkan untuk membangun fasilitas kota. Karena Mamuju sebagian besar memiliki daratan tinggi dibandingkan lahan yang rendah yang jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, pemerintah Kota Mamuju lebih berorientasi pada pembangunan dengan jalan melakukan reklamasi pantai untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah sebagai bentuk atau gambaran bahwa pemerintah Kota Mamuju sudah mapan dalam segi ekonomi. Adanya kebijakan reklamasi tersebut lebih banyak berdampak merugikan masyarakat nelayan karena selama ini lokasi yang sering ditempati menangkap ikan ini sudah tergusur dengan adanya reklamasi pantai dan banyak masyarakat nelayan yang mengalami kerugian karena hal tersebut. Nah, di sini ada time lapse dari Pantai Manakara. Dapat dilihat pada tahun 2010 di bagian pesisir Pantai Manakara ini masih belum terlihat bangunan yang berdiri. Nah, pada tahun 2012 sudah terjadi urukan di bagian pada kotak merah ini dapat teman-teman lihat. Nah, selanjutnya pada tahun 2015 sudah terjadi pembangunan yang begitu pesat. Dapat dilihat pada kotak berwarna merah. Selanjutnya kita beralih pada reklamasi pada tahun 2020, perkembangannya juga cukup pesat. Sudah ada beberapa fasilitas dari rencana yang sebelumnya telah saya sampaikan. Nah, selanjutnya adalah geodinamika. Di sini lokasi aktif gempa secara sepintas sudah dapat dipastikan berada di perbatasan lempeng tektonik. Namun efeknya bisa dirasakan pada jarak tertentu tergantung pada atenuasi atau peluruhan energi dan geologis tempat. Kondisi lingkungan alam ini membuat Indonesia sering dilanda bencana gempa bumi yang makin hari makin meningkat kuantitasnya karena perkembangan penduduk, perkotaan, dan umur bangunan. Kabupaten Mamuju dilihat dari geografisnya mempunyai wilayah yang potensial meliputi kelautan, daratan, dan wilayah pegunungan. Sehingga dalam administrasi pemerintah terdapat 2 kecamatan di pegunungan, yaitu Kalumpang dan Bonehau, dan Kecamatan Siboro, Kepulauan mempunyai wilayah desa Balakang yang terletak di Selat Makassar dan 13 kecamatan wilayah pesisir pantai. Jadi pada geodinamika di Pantai Manakara, Sulawesi Barat ini cukup berpotensi adanya pergerakan lempeng bumi yang mengakibatkan potensi terjadinya gempa.